Kalau seseorang Katolik itu Bang, bisa nggak Bang kalau kita itu bertato Bang di seluruh badan? Yang Bagaimana? kalau kita seorang Katolik itu dosa nggak kalau kita bertato di seluruh badan? Oh, ini bicara kalau bicara Katolik ya itu kan denominasi ya. Pertama itu denominasi. Jadi kalau denominasi ya saya pikir kita mesti me- memperhatikannya. Namanya denominasi itu ada sejarahnya. Nah, kalau bicara soal orang bertato, kalau di dalam perjanjian lama seseorang itu bertato sebagai tanda, oh itu milik siapa, begitu ya, atau sebagai Iya. tanda bahwa ini kelompok ini. Nah, dalam konteks kita, apa sih tujuan bertato? Apa tujuan seseorang bertato? Macam-macam kan? Saya Betul. pernah dengar cerita karena dia pernah mengalami suatu masalah yang besar sehingga ia berada di dalam lembaga pemasyarakatan, kemudian dia uh, keluar dari sana setelah selesai bertanggung jawab itu, lalu saya lihat ada perubahan. Orang itu ditato. Entah karena di dalam konteks komunitas di sana itu begitu, saya tidak tahu. Tapi yang pasti dia ditato. Jadi dia terpaksa karena ada dalam konteks itu. Ya, dan kedua juga pernah ada orang yang bertato karena untuk seni, ya alasannya Iya. seni. Tapi seluruh tubuhnya ditato. Iya, iya. Sekarang pertanyaannya, apa tujuannya? Esensi daripada semua ditoreh ini, ya macam-macam ya ditato ya. Nggak ditato juga banyak tubuh yang luka-luka seperti saya ya. Ya ini ketepatan aja di layar ini kelihatannya bersih, padahal ya banyak juga bekas-bekas yang entah macam-macam ya. Nah, apa tujuannya tubuh kita dibuat seperti itu? Bahkan dipamerkan, ada yang tato naga, ada yang tato burung raja wali, ada yang tato love, ada yang tato calip, begitu, ada macam-macam. Kembali kepada orang itu. Jadi Alkitab tidak membuat satu keputusan yang sifatnya itu bisa mengalami proses fleksibilitas. Jadi hal-hal yang seperti itu kita tidak detail, misalnya kalau tato gimana loh? Bagaimana kalau ada orang yang seperti tadi saya katakan, dia masa lalunya mengalami hal seperti itu, dan kalau badannya semua ditato, kemudian karena dia percaya sama Tuhan Yesus sekarang, percaya kepada Bapa, Anak, Roh Kudus, lalu dia menjadi pengikut Tuhan yang baik, lalu apakah semua tatonya dibersihin? Kalau ada alat, kalau ada sarana, atau bisa jadi semua yang badannya yang begitu menjadi seperti kurang baik begitu, menjadi sarana juga untuk pemberitaan Injil. Dulu saya orang jahat misalnya, dulu saya suka yang begini-begini, badan saya nggak bisa ubah, saya tidak bisa ganti kulit, lalu kemudian saya harus begitu. Jadi ada kasusnya, case-nya, jadi perhatikan case-nya, mengapa orang itu bertato. Yang kedua, apa goal-nya, apa goal atau tujuan yang mau dicapai dari kalau dia bertato. Yang ketiga, berikan kesempatan kepada orang-orang seperti itu untuk kita rangkul dan bawa kepada Tuhan. Iya. Jadi Jadi, jadi kalau kalau bertato itu ya tidak ada sebuah larangan Pak kalau dalam kekristenan ya. Aman Pak ya. ya 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 begitu kan, kenyataannya begitu. Kalau dilarang, di perjanjian lama ada konteksnya ya, kalau kita melihat di perjanjian lama. Kalau di Iya. perjanjian baru kita secara urufiah, letera itu tidak ada dilarang gitu. Tapi bukan berarti kalau kita bilang tubuhku bait Allah, kamu adalah bait Allah kata Tuhan, betul nggak? Hmm. Nah, kamu itu bait Allah itu bukan hanya tubuh, jadi keseluruhan diri. Jadi diri itu punya dua unsur yang tidak bisa terpisahkan, yaitu ada tubuh, ada roh. Itu tidak bisa dipisahkan, menyatu. Kamu adalah bait Allah berarti seluruhnya keberadaan kita Tapi itu. ya, tapi begini Pak, ada yang bilang pastor atau pendeta jangan kamu menyakiti tubuhmu sendiri karena itu adalah tubuh ciptaan Tuhan. Ada juga yang begitu Pak. Ya nggak apa-apa kalau memang kita belum ya, kalau kita belum punya tato jangan pula kita cari cara, kita bikin keren nih, ada gambar salib nih, ada tulisan nama pasangan kita atau kekasih hati kita, nama anak kita. Oh, Ingatan tidak saya harus pada bukannya tubuh. ini Pak, bukan Ya, ini apa? Sudah ada Pak, di tangan Pak, atau boleh ya tanda nggak salib apa-apa. atau Kalau atau sudah nggak apa-apa, tinggal lagi kita belajar untuk saya punya tubuh. Saya masih ingat ngajar, waktu saya ngajar sekolah minggu ya, ngajar sekolah minggu. Saya juga pernah sekolah minggu tahun 70-an ya, mungkin saudara belum ada yang, mungkin saudara belum lahir. Saya ya. dengar lagunya gini, apa? Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu. Lagunya simple banget, sederhana banget, nadanya juga sederhana, tetapi maknanya mendalam. Tubuhmu itu milik Tuhan, bukan milikmu sendiri. Karena aku yang ciptakan di rahim ibumu, aku yang memberi nafas. Gitu. Jadi kalau kita sudah sadar itu, kesadaran untuk sampai ke situ kan proses. Tidak boleh kita langsung segera menghakimi, orang ini pasti jahat karena bertato, orang ini pasti luar biasa. Berhenti untuk melakukan bulinisasi gitu ya. Tetapi kita harus, kenapa? Kita boleh tanya dong, ngobrol dong dengan orangnya. Siapa tahu orangnya akan cerita, oh dulu kayak begini aku ikutan segala macam. Oke, sekarang mau nggak? Kan nggak mungkin kita robek-robek kulit kita bukan bisa ganti kulit ya. Kalau ular bisa ganti kulit mungkin berapa waktu tertentu gitu ganti kulit. Kalau kita enggak,
Kalau senang ganti kulit, saya senang bisa ganti kulit. Wajah saya yang seperti ini bisa ganti jadi putih bersih gitu ya. Terus Iya, saya iya. fresh gitu. Nggak bisa. Kita ya makin lama makin mengkerut gitu ya. Makin gitu, seperti itu. Jadi nggak apa-apa Kristen ya, saudara Kristen nggak apa-apa. Penting Iya. maju terus, ikutan. Memang orang akan berkata begini, oh kenapa begitu ya? Nggak usah terlalu sibuk dengan pendapat orang. Yang penting kita ikuti yang baik. Nah gitu. Dan nggak usah terlalu baperan apa baperan ya. Iya, iya. Terlalu Ya, ya, yang penting tujuan utama saya ingin memuliakan nama Yesus Kristus, Pak. Ya, Amin. yang saya ingin Iya, belajar iya, lebih dalam lagi iya. dengan kekristenan. Iya, Ya, terima kasih Christian. Ini ada ya, satu pertanyaan yang izin saya bertanya jawab dulu ya. Pak, saya nanya, apakah seorang Kristen boleh bercerai setelah ketahuan berzina? Tidak ketahuan berzina pun, ya, tidak ketahuan berzina pun tidak boleh bercerai. Bercerai itu dua kemungkinan. Pertama, yang pasti kematian. Bercerai itu tapi berpisah, yang disatukan, dipisahkan. Itu pertama. Itu bercerai berarti dipisahkan. Yang kedua karena perzinaan. Nah, kalau berzina ada nasihat dari Paulus. Kalau berzina pasangannya, maka ada nasihat. Pertama, orang itu mau tidak memulihkan hubungan. Kedua, kalau orang itu kedapatan berzina dan tidak mau bertobat, bercerai dalam pengertian tiga hal. Kalau saya pasti mengarahkan kepada hukum positif. Jadi hukum negara mesti ada diadukan ke hukum negara. Kedua, hukum gereja mesti disampaikan kepada hamba Tuhan gereja lokal. Pak pendeta, ibu pendeta atau Pak pastor, ibu pastor atau romo, pasangan saya melakukan perzinaan, ini faktanya, ini datanya, tolong diumumkan bahwa kami bercerai. Jadi surat cerainya bukan dikeluarkan gereja, tapi gereja tahu. Yang ketiga, ya kan, hukum adat. Karena saya orang Batak, maka saya tahu kalau ada seperti itu, maka kumpulkan keluarga pihak boru maupun pihak anak. Menyatakan ini ada perzinahan. Sehingga diputuskan. Jadi tiga hukum ini menjadi tatanan moralitas untuk mengaktualisasi ajaran Tuhan. Jangan bercerai. Dampaknya perceraian itu terhadap diri dan anak. Diri bisa kecewa, tidak percaya kepada siapapun, bahkan sangat terluka hati, dan anak-anak kalau ada diberikan Tuhan, dihadirkan Tuhan dalam keluarga itu akan juga mengalami kesalahan arah. Nah ini kasihan sekali. Nah, bagaimana menjalani? Kalau misalnya pasangan itu memang kedapatan bercerai, kemudian kita tidak mampu untuk bisa menyelesaikan, panggillah seorang hamba Tuhan. Dan jangan banyak cerita kepada orang lain. Panggil seorang hamba Tuhan, ceritakan kedua belah pihak, lalu siapa tahu sebenarnya itu disebabkan oleh diri masing-masing. Jangan salahkan si A pasangannya, si B pasangannya, berinteraksi. Kalau itu sudah diselesaikan, ternyata tetap melakukan itu, berarti memang orang itu melakukan kejahatan. Nah, kalau sudah bercerai, maka ada baiknya orang itu menahan diri, tidak menikah lagi. Karena ada anak-anak. Ada baiknya seperti, apalagi kalau dia sudah lanjut usia, sudah umur gitu, di atas 40, di atas 50, ada anak, tak usah lagi menikah. Kalau sudah bercerai, maka biarkan pasanganmu yang berzina itu dan melakukan kejahatan itu sambil seraya berdoa. Tuhan pertobatkan mereka. Karena tidak ada yang tidak diampuni Tuhan kalau bertobat. Kecuali dia bukan orang pilihan, kecuali dia bukan orang diperkenan Tuhan, kecuali dia adalah orang yang memang dibuang Tuhan. Tapi kalau dia orang percaya, yang tentukan Tuhan dia akan kembali. Dan ini prosesnya begitu lama. Saya mendapatkan banyak hasil konseling, hasil percakapan dengan jemaat atau dengan orang-orang Kristen lain. Saya mau katakan ada banyak pengalaman di mana orang-orang itu akhirnya rujuk kembali. Dan dia melakukan satu keberanian untuk tidak melakukan lagi tindakan perzinahan. Dan ini memang perjuangan iman, pergumulan yang berat. Saudara yang mengalami pergumulan seperti ini, entah karena di tengah-tengah keluarga yang broken home, di tengah-tengah kehidupan rumah tangga yang seperti ini, sekali lagi, saya merasa, saya menganggap, saya menilai, datang kepada Tuhan. Dan ada jalan keluar lain. Mau cari apa? Dan jangan cari jalan pintas. Jangan cari jalan pintas. Tidak menyelesaikan masalah. Tuhan tidak mengendaki perzinahan, karena itu kejahatan, dan Tuhan tidak mengendaki yang namanya perceraian. Dua-dua ini tidak Tuhan kehendaki. Dan tidak berkenan Tuhan untuk itu. Jadi kiranya Tuhan menolong saudara, entah siapapun, yang berhadapan-hadapan dengan masalah itu. Keluarga adalah tiang masyarakat dan bangsa. Nah, kalau keluarga sudah runtuh, komunitas sudah tidak lagi punya harapan di depan. Bangsa akan mengalami kemerosotan moral. Karena itu, mari kita menjaga dan menguatkan hubungan dengan
keluarga. Mari kita kuatkan hubungan dengan keluarga kita. Mungkin keluarga inti yang perlu kita kuatkan, pasangan kita masing-masing, anak-anak kita. Kita saling menjaga, saling mengasihi. Kurang lebih pasti ada. Pasti ada. Dan tidak bisa dipungkiri seperti itu. Tapi kita berserah kepada Tuhan, bekerja dengan baik, melakukan tanggung jawab, dan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Apakah kita memperbolehkan hal tersebut, Pak? Iya, tadi saya sudah katakan, perceraian karena kematian, lalu orang itu yang ditinggal pasangannya menikah lagi. Boleh menikah lagi. Tetapi, Paulus memberikan nasihatnya atas kehendak Tuhan, pernyataan Tuhan, dan atas firman-Nya dalam surat 1 Korintus, ya, pasal 6, pasal 7, saudara bisa membacanya di situ, adalah baik kalau dia dipelihara anak-anaknya, tidak menikah lagi. Mungkin karena meninggal, karena ditinggalkan suami. Yang kedua, kalau karena perjinan tadi, ya silakan diambil keputusan. Karena selalu ada dampak dari setiap keputusan kita. Apapun itu keputusan kita, selalu ada dampaknya. Tidak bisa tidak ada dampaknya. Bayangkan yang tadinya disatukan oleh Tuhan, diberkati melalui hamba-hamba Tuhan, dipersatukan, bahkan kalau sudah punya keturunan diberikan Tuhan, lalu kemudian berpisah, pasti ada dampaknya bagi diri dan bagi anak-anak. Pikirkan itu dan pahami dengan baik itu. Supaya mengambil keputusan itu tidak gerasa gerusuk ya istilahnya ya. Tidak cepet-cepet gitu. Berlutut berdoa, Tuhan, mengapa seperti ini? Apakah harus saya benar-benar melakukan tindakan perceraian atau bagaimana? Mengapa seperti ini, Tuhan? Mengapa saya harus menghadapi ini? Serahkan sama Tuhan. Tadi saya katakan ada 3 hukum ya. Hukum positif, ya karena pernikahan di negeri kita di Indonesia itu bukan hanya pernikahan agama, tapi dicatatkan di dalam catatan sipil. Kalau mau bercerai ya harus diputuskan. Apalagi kalau bicara tentang harta gonogini dan pembagian harta dan sebagainya, harus dijelaskan secara hukum positif, harus clear di situ. Jangan nanti di kemudian hari ada persoalan baru, karena setiap perceraian karena perzinahan atau karena pasangan itu melakukan kejahatan moral, zina dan menikah lagi atau melakukan tindakan amoralitas dan melakukan kejahatan perzinahan itu, pasti dampaknya kalau dia punya anak atau tidak punya anak, nah perlu diselesaikan juga dari aspek hukum legalnya. Aspek hukum legal. Nah ini penting. Kadang-kadang kita karena cinta kasih kepada Tuhan, aku mengatakan sudah gak apa-apa lah. Tidak. Ada hal yang harus dipertanggungjawabkan. Tadi Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita harus belajar dari Tuhan. Ada koin yang ada uang gambar kaisar dan ada gambar yang lain. Nah, kalau ada gambar kaisar, ya serahkan kepada kaisar. Jadi ada hukum legal positif. Yang kedua, gereja. Gereja karena gereja yang mempersatukan dengan berkat Tuhan, meneguhkan pernikahan. Jadi mesti dijaga itu. Dikasih tahu kepada hamba-hamba Tuhan yang telah mengerjakan. Pihak gereja akan mencatatkan itu bahwa memang terjadi tindakan seperti itu. Yang ketiga, hukum adat. Ini adalah karena kita ada di dalam masyarakat. Masyarakat yang punya suku, punya adat, punya aturan sosial. Kita lakukan seperti itu. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Pikirkan. Saya pernah mendengar begini. Sebelum kita menanam di lahan yang diberikan untuk kita olah, maka pertama itu kita pikirkan, ini diolahnya bagaimana, tanam benih apa, lalu kita lihat, lalu setelah itu kita lihat perkembangannya. Jadi ada tahapan-tahapan yang mesti diikuti. Usulan saya, jika berkenan, datanglah kepada hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan yang patut dipercaya. Karena banyak juga yang bocor ya. Cerita-cerita, udah ini si Anu ini begini, cerita. Ya itu bocor halus ya, jadinya menjadi kemana-mana nyebar. Pergilah, mungkin curhat ya kepada Tuhan sudah, berdoa sudah, tapi masih gelisah, cerita kepada hamba Tuhan. Ceritakan, siapa tahu Tuhan berbicara melalui hambanya dan memberikan jalan yang baik, solusi yang baik. Kita tidak tahu. Jadi saya tidak mau bisa mengatakan apakah Alkitab memperbolehkan hal tersebut, Pak? Iya, tetapi bagaimana melangkah ke sana? In proses. Siapa tahu misalnya ada 15 langkah dari awal sampai final keputusan. Nah, pada langkah pertama, kedua mau dilakukan, dapat pengertian, dapat pemahaman. Lalu ngambil keputusannya, ditunda sementara, ditahan sementara, sambil menanti apa yang Tuhan mau kehendaki. Lalu bisa jadi mundur lagi, memulai yang baru lagi.
pergumulan zaman sekarang memang banyak yang rumitnya itu adalah di dalam hubungan suami istri ya, pasangan, keluarga. Itu paling rumit sekarang karena faktor banyak ya, ekonomi, karena kelemahan masing-masing ditampilkan pada saat proses pernikahan. Sebelumnya waktu pacaran, waktu masih belum menikah, sangat senang bukan? Tapi kalau saat sekarang mungkin banyak yang mengalami permasalahan. Nah ini kita harus belajar memahami dan kemudian meminta belas kasihan Tuhan. Di perjanjian lama itu kan ada satu hukum yang saya kalau nggak salah baca itu gini. Kalau misalnya wanita kedapatan berbuat zina, itu dia dirajam. Tetapi kalau laki-laki dia hanya, misalnya dia salah tuduh nih, dia cuma disuruh bertanggung jawab dengan hartanya gitu, kurang lebih. Artinya sebagai bentuk ganti rugi karena sudah mencemarkan namanya gitu. Kalau dari sisi keadilan itu bagaimana Pak ya? Ketika salah satu harus membayar dengan nyawanya, tapi satu hanya membayar dengan uang itu. Ya, kalau kita lihat konteks zaman itu, laki-laki membayar dengan uang itu sangat sulit. Karena itu harga diri. Kalau perempuan itu, kalau sudah melakukan perzinahan, itu harga dirinya sudah habis. Karena dia yang melahirkan keturunan. Benih memang dari laki-laki. Sehingga hukum itu, keadilannya itu proporsional. Jadi tidak harus dihukum seperti itu. Lalu kemudian kita melihat dalam perkembangannya, akhirnya kita tahu bahwa laki-laki sekarang sudah tidak bertanggung jawab untuk apa yang dilakukannya. Maka perlu satu tindakan hukum positif. Jadi ini lihat dari konteksnya. Nah, kalau di dalam masyarakat komunitas perjanjian lama khususnya di dalam orang Israel, memang ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Bukan untuk mengatakan laki-laki lebih ringan. Karena dia bertanggung jawab itu, memberikan harta atau membayar segala macam, itu berarti dia mengurangi hak dari istrinya, keluarganya, anaknya, atau yang lain. Dia mengurangi. Kalau dia tidak punya apa-apa, dia harus kerja keras. Dan itu sangat menyulitkan laki-laki pada konteks waktu itu. Tetapi kalau perempuan, dia memang biasanya karena dia melahirkan, kalau dia kedapatan berzina, maka harga dirinya pada diri perempuan itu memang sudah dianggap mengalami kerusakan dan tidak bisa dipulihkan, beda dengan laki-laki. Nah, keduanya bicara tentang harga diri. Keduanya berkaitan dengan kerusakan harga diri yang dia harus pertahankan. Dan penghukumannya proporsional memang terjadi. Tapi kalau kita lihat dalam kacamata sekarang, wah enak juga jadi laki-laki. Tidak demikian. Sekarang, karena memang laki-laki sering melakukan pembelaan diri terhadap apa yang dilakukannya salah, dianggap silap lah, yang penting saya bayar, saya bertanggung jawab. Tidak demikian. Dia harus dikenakan hukum. Dan hukum itu dalam konteks bangsa, dalam konteks masyarakat, dalam konteks keluarga mesti ditegakkan. Jadi kalau laki-laki kedapatan begitu, hukum adat berlaku. Saya pernah menghadapi dan menyatakan satu keputusan rohani, etis. Dia menikah tapi ternyata tidak dikaruniakan anak. Dan dia akhirnya menikah lagi. Diam-diam. Yang celakanya ada oknum dari gereja X yang memberkati pernikahan yang jahat itu, saya katakan. Kenapa? Karena masih ada istrinya. Nah, sudah seperti itu, lalu secara hukum gereja sudah dilanggar, secara hukum Tuhan sudah jelas pelanggaran, perzinahan terjadi, punya anak dari sana, tapi yang celakanya dia berbohong kepada gereja dan hamba Tuhan, dan oknum itu tidak menyelidiki lebih jauh apakah orang ini pernah melakukan pernikahan atau tidak dan sebagainya. Apa yang terjadi? Karena sudah begitu kompleks bertahun-tahun itu dipertahankan sampai anak kedua lahir dari perempuan lain. Nah, lalu dikumpulkan keluarga, saya diundang untuk menyampaikan pendapat rohani, etis. Saya katakan 3 hal tadi. Yang pertama adalah selesaikan secara hukum positif negara. Yang kedua, karena kalau tidak secara hukum positif negara, laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab. Beda dengan perjanjian lama, dengan komunitas yang memang homogen, dapat diawasi langsung oleh masyarakat, dan ada ketentuan yang berlaku, itu bisa langsung mudah. Kalau dia tidak bayar, dia tidak apa, akan dihukum. Dan itu menakutkan, dan itu nama baik dia seumur hidup. Tercatat, si Anu melakukan perzinahan. Itu bukan hanya bayarnya, tapi semua hak yang dia bisa dapatkan hilang. Nah, itu harga diri yang menakutkan bagi laki-laki. Kalau semua harga dirinya, bahkan semua nama baik orang tuanya, keluarganya itu tercoreng, dan itu lebih menakutkan. Kalau perempuan kedapatan, langsung dihukum mati, dirajam. Tapi kalau laki-laki, itu seumur hidup tercoreng. Karena dia adalah pembawa, mewakili marganya, mewakili keluarganya, mewakili masyarakatnya. Dan itu beban yang berat sekali. Jadi justru jauh lebih menakutkan dampaknya daripada hukuman itu. Secara pribadi yang satu mati, yang satu tidak gitu ya.
beralih kepada kasus yang tadi, ya kita harus, saya katakan, selesaikan hukum positif. Yang kedua, hukum gereja. Yang ketiga adalah hukum adat. Nah, kalau sudah selesai, tahan diri untuk tidak menikah. Nah, seperti itu. Jadi, kita membaca, memang seringkali kita kebingungan ketika membaca Alkitab Perjanjian Lama. Sepertinya kok Tuhan itu berpihak kepada laki gitu ya. Tidak demikian. Kita lihat konteksnya, komunitas, culture-nya, dan segala macam. Dan itu membuat kita, oh maksudnya begitu. Itu sebabnya tidak mudah untuk menjelaskan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ayat-ayat Alkitab. Kenapa tidak mudah? Karena kita tidak di dalam konteks penulisan. Karena Alkitab itu ada di dalam sejarah, hadir melalui sejarah, dan berhadapan dengan konteks dari penulis, dari pembaca, dari masyarakat di sana. Lalu kita mendapatkan pembelajaran dari sana, pemaknaan dari sana, lalu kita merumuskannya untuk menjadi prinsip hidup kita saat ini. Yang paling rumit adalah ketika kita baca teksnya, lalu kemudian kita tarik teks itu ke sini, lalu kita bilang, oh ini gimana ya? Memang sulit. Lalu gimana memahaminya? Nah, disinilah tugas dari orang-orang yang diberikan dijawab menjadi hamba Tuhan. Maka studi seperti tidak lengkap, tetapi paling tidak setiap kita bisa menyelidiki satu persatu lalu memahaminya. Lagi-lagi ada banyak hal yang diajarkan Tuhan dalam sejarah, dalam konteks teks Alkitab, tapi tidak serta-merta langsung kita tarik ke dalam konteks kita. Ada yang bisa berlaku universal, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan menginginkan milik orang lain, itu universal, dan semuanya akan kita bisa terapkan dalam hukum positif, dalam hukum gereja, atau dalam hukum adat, itu bisa kita terapkan. Tapi ada kasus, case by case, yang tidak mudah langsung kita tarik ke sini, seperti tadi. Karena kalau kita langsung tarik, kita akan pertama kebingungan, tidak ada wadah di dalam konteks masyarakat kita untuk di mana ya cocoknya. Kemudian yang ketiga adalah keputusan kita seringkali karena tidak bertindak tepat sasaran. Nah, ini perlu hikmat dari Tuhan. Itu sebabnya apa yang ditanyakan Saudara Nugraha itu pasti banyak ditanyakan orang. Dan saya hanya menjelaskan pada posisi sebagai orang yang sedikit memahami ajaran Alkitab, paling pada posisi sebagai orang Kristen yang perlu melihat konteks di dalam membaca dan menerapkan firman. Tetapi tidak berarti itu kontradiksi antara PL dan PB. Yang ada adalah paradoks dan perkembangannya sangat bertahap-tahap. Oh, saya mengerti sampai titik ini. Oh, saya mengerti sampai titik ini. Saya paham sampai sini. Jadi jangan cepat-cepat langsung mengatakan, karena ini semua bertentangan, maka Alkitab itu tidak benar. Wah, kacau sekali ya. Nah, itu nggak benar gitu ya. Justru kalau ada yang mengatakan Alkitab kontradiksi, saya pasti meyakini orang itu belum baca firman dengan hati dan pikiran. Orang itu hanya bisa baca, tahu, cari, telah. Ya, banyak kok hal-hal yang sulit kita mengerti banyak. Karena konteksnya berbeda. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, seperti yang kata Tuhan Yesus katakan. Bagaimana kita memahami itu dalam konteks kita? Wah, tidak mudah, saudara. Sangat tidak mudah. Kita hanya bilang, nih tampar nih pipi kanan nih kasih nih pipi kanan nih. Kemudian kita kasih gitu, ya nggak begitu konteksnya. Kita lihat keutuhannya, lalu kita dapat maknanya. Itu namanya original meaning. Lalu penerapannya ini nih, kalau kita dapat teks, mengerti konteks, lalu kita mendapatkan meaningnya, original meaning, lalu kita terapkan. Ini terapkannya oke nggak ya sama hidupku, sama zamanku. Penerapannya itu bisa fleksibel, bisa adaptif, bisa kontekstual, tetapi meaningnya itu tidak berubah. Maka baca Alkitab sebenarnya membaca diri kita, ya kan? Membaca Alkitab, membaca diri kita. Kalimat yang paling sulit itu kan ketika di ayat pertama saja, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Coba disimak, dicermati pelan-pelan. Kita akan heran kok Musa menulis itu gitu. Pada mulanya, kok tahu dia ada pada mulanya? Nah, itu sendiri kan kita ada metafisisnya, ya kan? Ini saya masuk ke dalam filosofisnya. Pada mulanya itu kan bicara metafisis, keberadaan waktu, lalu keberadaan langit, keberadaan bumi. Ada loh, sudah ada bumi loh, sudah ada langit, sudah ada waktu, ada ruang, ada space. Pada mulanya itu. Nah, pada mulanya yang menciptakan siapa? Tuhan. Apa pada mulanya langit dan bumi? Lalu kemudian di hari pertama. Jadi pada mulanya dengan hari pertama itu beda ternyata. Kalau kita baca pelan-pelan sekali. Dan itu bisa kita cermati kok di dalam ayat Alkitab. Nah, ketika kita baca berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Kata itu kan bagi kita dalam konteks kita sekarang
itu lebih mudah untuk memahaminya, ya kan? Tapi begitu kita berfirman lah, pada konteks berfirman, berkata-kata, menyampaikan kata, kok bisa ya Tuhan berfirman? Firman itu kan kata, pernyataan, ada huruf, ada kalimat, ada bahasa, ada maknanya, berfirman. Jadi sebelum segala sesuatu Tuhan berfirman, baru ada sesuatu. Ini gimana nih? Kan itu kita kan konteks metafisis dan ontologis kita bisa masuk menerobos ruang dan waktu dan masuk ke sana, limited, terbatas. Maka ada yang tidak bisa kita mengerti, tapi ada yang kita pahami, yang Tuhan berikan. Ya sudah, kita terima itu. Kadang-kadang kita mau coba cari, mau playing God ya, kalau istilahnya itu. Mau menempatkan diri sebagai Tuhan. Nah, ini yang sedih sekali ya, menempatkan diri sebagai Tuhan gitu. Sehingga hal yang rumit menurut kita, ini nggak masuk akal. Iya, karena kamu kan nggak ngerti jati Tuhan, ya kan?